Nah, jadi motor ini tuh kendalanya malah sekarang nggak mau hidup sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kembali lagi bersama Cari Info Channel. Oke, baiklah teman-teman yang ada di muka bumi, saya doakan semoga hari ini diberikan rezeki yang melimpah dan kesehatan. Amin. Nah, di video kali ini saya kedatangan motor Beat ya teman-teman ya, Beat starter kasar. Jadi ceritanya motor ini tuh berbet digas nggak bisa ya guys ya. Awalnya seperti itu. Jadi berbet digas nggak bisa. Nah terus sama yang punya motor berinisiatif untuk mengganti part sendiri ya, dari aki. Akinya ini baru ya guys. Terus rotak ya, rotak, terus busi. Nah ini yang udah diganti guys. Nah ini rotaknya, ini businya. Nah setelah dipakai selama 2 hari kumat lagi guys, kumat lagi, malah nggak mau hidup sama sekali, malah nggak mau hidup sama sekali ya. Nah itu jadi karena dibawa ke sini dengan keadaan aki drop ya guys. Nah jadi yang pertama saya cas dulu, ini saya cas dulu. Bahkan ini dicas langsung penuh ya guys ya, dicas langsung penuh, makanya ini saya repair ya guys, saya repair dulu. Oke lanjut. Setelah akinya ini belum full ya guys, cuman sudah bisa dipakai akinya. Yang pertama dari sini dulu ya guys, semburan ini gimana. Ini saya nggak pakai alat, saya manual ya, hanya berdasarkan pengalaman. Ini semburannya yang pertama dari sini, yang kedua turun ke sini. Apakah di sini buntu? Ini saya ilustrasikan ya guys ya, saya pasang dulu. Nah ini. Nah jadi motor ini tuh kendalanya malah sekarang nggak mau hidup sama sekali. Nah kan, jadi cuman kayak gitu ya guys hidupnya. Nah sekarang kita langsung analisa dari sini dulu. Nih, dari sini saya pakai selang aja. Pakai selang, terus pakai botol aqua. Taruh sini ya guys ya. Ini saya sambil pegang kamera ya, kamera HP. Dilihat teman-teman ya, di sini nih semburannya seperti apa, nanti kelihatan kan. Tuh. Banter guys. Ya untuk semburannya banter, berarti untuk rotak ini taruhlah 90%, 85% aman ya guys untuk rotaknya. Jadi udah aman untuk rotaknya. Kita langsung sekarang turun ke bawah. Nah, di sini kita lihat ya. Ini ada rembesan-rembesan kayak gini. Tuh ya guys. Nah ada rembesan-rembesan. Terus langkah yang akan saya ambil yaitu kita servis dulu injektor ya, seperti biasa servis injektor. Terus kita servis ini ya, bagian throttle bodinya. Terus kita buka nanti bagian ini ya, bagian ini. Kalau ini TPS ya, kalau ini sensor idle apa ya, saya kurang paham juga namanya. Jelas kalau ini berkendala
motor itu nggak bisa langsam ya guys kalau ini berkendala. Kita bongkar dulu total bagian ininya, apa namanya, throttle body dan injektor ya teman-teman ya. Untuk prosesnya saya skip ya, karena saya yakin teman-teman sudah ahlinya ahli. Oke, ini beat yang kemarin kita lanjutkan ya guys ya, karena nggak mau hidup-hidup, terus sudah dicoba colok oli juga tetap nggak hidup, sedangkan pengapian normal dari coil busi, semburan dari injektor juga menurut saya bagus. Terus kalau semburannya bagus berarti rotaknya juga bagus ya teman-teman ya, karena logika ini rotaknya baru, cuman tetap aja nggak mau hidup. Nah, kali ini saya akan bongkar ya bagian headnya, mesinnya. Barangkali ada yang bocor ya, salah satu klepnya itu mungkin ngerembes atau bagian dekompresi itu tidak bekerja maksimal ya. Oke, kita bongkar, kita skip aja ya guys ya. Oke guys, ini beat ya, kita sudah melakukan pembongkaran. Dan kalau kita topkan ya guys ya, kita cari topnya dulu. Kita topkan di sini ya, ini ada garis, cari tulisan top guys. Nah ini ada ya, sebenarnya di sini ada tulisan T ini ya, tapi nggak kelihatan ya teman-teman ya. Nah ini ada tulisan T ini di sini, ini F, ini T, ini di garis ini sama yang bekasnya. Ini motor ini mungkin udah beberapa kali bongkar ini. Ini askrek magnetnya dipotong ya, tuh bekasnya dipotong, mungkin slack atau gimana. Nah ini kita topkan dulu guys. Nah ini posisinya top di sini guys. Bisa jadi dari sini ya, motor ini hidupnya susah. Tuh kencengnya masalah klepnya ini harusnya klep itu bergerak ya, gerak dikit aja, ini sama sekali nggak gerak padahal udah top. Oke, yang pertama dari situ. Yang kedua, ini kayaknya semburan oli ini kurang ya, semburan oli kurang, entah dari sini lemnya terlalu rapet, saya juga belum paham ya. Terus yang lebih aneh lagi teman-teman ya, motor ini ketika diengkol yang muncrat itu bukan oli, kayaknya ini bensin. Silahkan dilihat ya guys, saya engkol tuh ini bensin teman-teman ya, tuh full bensin ini guys, bisa kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita skip dulu, nanti lanjut lagi teman-teman ya. Saya akan bongkar bagian klepnya ini, apakah bocor ya, bocor sealnya atau klepnya buka, ditunggu ya. Kita skip aja pembongkarannya guys. Oke guys, lanjut. Nah ini klepnya, lihat, ini bagian klep in ya. Ini tadi sudah saya siram bensin guys, saya kasih bensin dari atas dan ternyata kayak gini ya. Pantesan motor ini ngantek elek nggak hidup-hidup guys, sekali hidup nggak mau digas dia, ternyata ngobos kompresinya ya. Tuh ini saya lapin lagi ya. Oke, dari sini sudah ada kejanggalan guys, dari sini tuh. Tuh, saya siram bensin ya, nih. Lihat guys, lihat tuh. Ini yang bagian in ya, bagian X belum. Jadi yang utama ini yang in ya guys, kalau menurut saya. Bagian X ini nanti kalau misalnya cuman
ngerembes dikit, tapi ngerembes dikit ya teman-teman ya, nggak ngerembes banyak. Kalau ini banyak ini, itu masih bisa, motor masih bisa hidup bagian X nya. Tapi kalau yang ini nih, sebisa mungkin yang ini harus rapat guys ya, benar-benar rapat. Nah, apalagi untuk sistem motor injeksi ya. Karena apa? Sistem injeksi itu ketika mesin hidup, kontak on ya, kontak on, injektor itu akan mengeluarkan bensin ya, kan kayak gitu guys. Tuh parah guys ini mah. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman ya, kita proses dulu, nanti kita finishing setelah proses bagian klep-klep ini, apakah ada yang oblak ya, atau memang klepnya sudah tipis. Kita proses dulu sedemikian rupa, nanti baru kita pasang lagi, kita lihat hasilnya ya guys ya. Guys, ini sudah disekur ya, sudah lumayan bersih, nggak bisa kinclong seperti orang-orang yang pakai skincare itu ya, maksudnya seperti mungkin mekanik-mekanik yang lain bisa kinclong ya. Ini cuman sifatnya buru-buru sih enggak, tapi suruh cepet jadi ya. Ini sudah disekur, terus kita coba ya siram bensin dari sini, apakah nangis atau enggak. Nah, itu bensinnya guys, kelihatan kan? Oke, alhamdulillah udah nggak nangis ya guys ya, udah nggak nangis. Adapun untuk yang bagian klep X ini, misalnya di sini berebes sedikit ya guys, atau ngembun ya guys ya, itu nggak masalah, nanti akan lama-lama juga akan rapat ya. Yang inti yang di sini guys, ini emang harus bener-bener rapat kalau menurut saya ya. Sebenarnya dua-duanya harus rapat juga sebenarnya, cuman kalau yang ini agak ngembun dikit nggak masalah ya, yang penting ini rapat. Oke, kita lanjut ke proses pemasangan ya teman-teman ya. Oke guys, lanjut ya. Ini bit yang kemarin ini akhirnya saya ganti noken as guys, saya ganti noken as ya. Nah, ini bekasnya. Nah, ini karena ini udah nggak bisa balik ya, ini saya ganti, karena kalau dibener-benerin juga ini harganya terjangkau guys ya. Nah, terus ini noken asnya, nah ini dekompresinya bermasalah guys, seperti yang saya posting di video ya. Tuh, dia nggak mau balik tuh. Seharusnya dekompresi itu harus begitu diginikan ya, balik sendiri guys. Nah, bisa balik kayak gini, ini nggak bisa balik. Nah, ini bermasalah. Sebenarnya ini masih bagus ya, tuh belum termakan oleh rayap, maksudnya masih bagus guys ini. Nah, ini cuman kelarnya ini udah seret, tuh kelarnya udah seret. Nah, oke guys, ini ya. Terus ini finishing, alhamdulillah, walaupun tadi ada sedikit drama ya guys ya, ternyata akinya drop dan nggak mau hidup ya, jadi harus dicas dulu beberapa jam. Ini sudah hidup guys, alhamdulillah, ini sudah hidup. Cilik gede tuan nom agak
Ini obeng ini. Ini adalah obeng. Oke guys, alhamdulillah sudah normal ya, walaupun cuma 85%. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang hobi otak-atik matuk. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.